Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan sebagian kewajiban kita kepada Allah. Wabil khusus kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang dengan Ramadan ini segala amal yang kita lakukan nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dicatat dan diterima menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya mudah-mudahan atas izin Allah juga termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah. Ramadan bulan yang mengajarkan kepada kita untuk mencoba meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita. Karena pada akhirnya pendengar rahimakumullah, Allah akan menilai amal kita, mengoreksi amal kita, mengevaluasi amal kita, bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi justru kualitasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya tidak kemudian ingin melemahkan keinginan kita untuk meningkatkan kuantitas amal, tetapi jangan sampai kesungguhan, kesibukan kita memikirkan kuantitas jumlah amal membuat kita lalai memikirkan kualitas amal itu sendiri. Kenapa pada akhirnya nanti Allah akan menilai amal itu bukan sekedar jumlahnya, tapi terlebih kepada kualitasnya. Para pendengar rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini ada beberapa hal yang coba kita lakukan dalam upaya kita menjaga atau mungkin juga meningkatkan kualitas amal kita. Yang pertama, jagalah keikhlasan dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa ruhnya amal itu, ruhnya ibadah itu adalah ikhlas. Ibadah yang kehilangan ikhlasnya itu seperti jasad ditinggalkan ruh, tidak ada gunanya lagi. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana posisi jenazah ya, ketika ditinggalkan oleh ruhnya, dia tidak akan ada artinya lagi. Begitu juga amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, jika kehilangan keikhlasannya, seperti tidak ada nilainya lagi. Kenapa para pendengar rahimakumullah? Allah akan menerima amal itu yang diniatkan hanya untuk Allah, hanya untuk mencari keridhaan Allah. Sering kita ikrarkan ini dalam iftitah kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu menjadi nilai dari ibadah itu, jiwa dari ibadah itu, bahwa kita melakukan ibadah apapun bentuknya, kita niatkan hanya mencari keridhaan Allah saja, tidak untuk kepentingan-kepentingan duniawi, tidak untuk kepentingan-kepentingan sesaat, tapi kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang diletakkan di atas niat mencari ridha Allah, inilah nilai dasar dari ibadah itu. Artinya apa? Peluang ibadah kita diterima, peluang ibadah kita mendapatkan nilai di hadapan Allah ketika ibadah yang kita lakukan itu betul-betul diniatkan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar ibadah kita bisa terjaga kualitasnya atau bahkan meningkat kualitasnya, ada baiknya kita setiap saat kita mencoba menilai, mengontrol amal ibadah kita sesuaikan dengan aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Qul
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini jelas bahwa ketika kita mencoba untuk beribadah, wujud cinta kita kepada Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin merefleksikan kecintaan kita kepada Allah, ketika kita ingin mewujudkan cinta kita kepada Allah dengan mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dengan sholat, puasa, zakat dan seterusnya, maka ketentuan yang kedua agar ibadah ini diterima Allah adalah kita mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinkan ke diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, para pendengar rahimakumullah, agar ibadah kita terjaga kualitasnya, agar kita mencoba untuk meningkatkan kualitas amal kita, maka yang ketiga, jagalah keistiqomahan dalam ibadah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Bahwa dalam ayat ini ada perintah bagi kita untuk istiqomah dalam ketaatan. Ada perintah bagi kita untuk menjaga kestabilan ibadah kita. Karena pada akhirnya nanti, pada pendengar rahimakumullah, ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Rasulullah tidak menyebut jenis amal, tidak menyebut bentuk amal, tapi Rasulullah menyebutkan sifat amal itu. Apa? Adwamuha wa in qalla, ibadah yang stabil, terus menerus, walaupun sedikit. Ini menunjukkan para pendengar rahimakumullah bahwa ibadah yang berkualitas itu, ibadah yang ada nilainya di hadapan Allah, adalah ibadah yang kita lakukan secara istiqomah. Nah, bahkan salah satu imam menyebutkan bahwa ibadah kita akan menemukan kenikmatan amal, kenikmatan ibadah ketika kita berada di titik istiqomah dalam amal itu. Nah, karena itu bukan ibadah yang kemudian fluktuatif, ibadah yang ya mungkin angin-anginan, ibadah yang terkadang kita rajin, terkadang malas, terkadang kita mau, terkadang tidak. Tetapi ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang kita lakukan secara stabil, secara istiqomah. Kemudian yang keempat, para pendengar rahimakumullah, untuk menjaga atau meningkatkan kualitas amal kita, kita mencoba sebisa mungkin untuk mencari amkinatul ijabah. Beribadah itu mencari tempat yang mustajab. Kalau di tanah suci, kita kenal di Masjid Nabawi, ada satu tempat bernama Taman Raudhah. Tempat ini diperebutkan oleh jutaan jamaah. Ukurannya hanya 15 kali 20 meter. Tetapi tempat ini diperebutkan oleh para jamaah. Bukan berkaitan dengan perkara mistik, na'udzubillah. Bukan berkaitan dengan mitos-mitos, bukan. Tetapi diperebutkan para jamaah karena tempat ini adalah tempat yang mustajab, tempat yang terijabahnya seluruh doa. Ada jaminan dari Allah dan Rasulnya, tempat ini tempat yang mustajab. Itulah menjadi wasilah tempat ini diperebutkan oleh seluruh jamaah. Kalau di Masjid Nabawi, di Mekah, di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, itu pun tempat yang mustajab. Ada Hajarul Aswad, Multazam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim. Itu tempat-tempat yang mustajab, diperebutkan oleh jamaah. Lagi-lagi bukan karena perkara mistik, mitos dan seterusnya, tapi karena tempat-tempat ini ada jaminan dari Allah dan Rasul akan mustajabnya seluruh amal, mustajabnya seluruh doa. Nah, karena itu, pada pendengar rahimakumullah, kita mencoba mencari tempat yang mustajab. Kemudian yang kelima, kaum muslimin rahimakumullah, untuk upaya kita menjaga atau meningkatkan kualitas amal kita, carilah azminatul ijabah. Cari waktu yang mustajab. Setiap amal itu ada waktu mustajabnya. Misalnya, duha. Duha dari mungkin kalau sekarang jam 6.30 sampai menjelang zuhur. Itu waktunya duha. Tapi kapan afdolnya? Ketika matahari setinggi tombak. Begitu juga salat malam. Salat malam itu ba'da isya qabla subuh. Itu waktunya salat malam. Tapi kapan afdolnya? Ketika sepertiga akhir malam. Begitu pula dengan salat wajib. Bahkan Allah atur, inna solata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban setiap-tiap mukmin yang sudah Allah atur waktunya. Artinya ada waktu-waktu yang mustajab dalam beribadah. Akan beda nilainya orang yang beribadah tepat waktu di awal waktu atau orang-orang yang mengulur-ulur waktu dalam beribadah. Jelas beda nilainya. Karena itu upaya kita menjaga atau meningkatkan kualitas amal ini
kita mencoba untuk berusaha ibadah menjadi waktu yang mustajab. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, upaya kita menjaga atau meningkatkan kualitas amal kita, perbanyaklah ibadah sunnah. Kalau dulu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk, terdengar suara cetak-cetak, sahabat bertanya, suara apa itu Rasulullah? Itu suara terompah Bilal sudah di surga. Singkatnya Bilal dipanggil, apa ibadah yang kau sembunyikan dariku, kata Rasulullah. Maka Bilal menjawab, dia tidak pernah putus berwudu dan tidak pernah meninggalkan wudu. Ulama menyebut inilah ibadah andalannya Bilal. Artinya para kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ibadah sunnah yang mungkin orang lain sulit untuk melakukan, tapi kita lazim melakukan. Lakukan, perbanyak ibadah sunnah, karena ibadah sunnah itu akan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, akan dapat menutupi kekurangan ibadah wajib kita. Nah, mudah-mudahan dengan momentum Ramadan kita bisa menjaga atau meningkatkan kualitas amal kita, sehingga betul-betul kita di ujung Ramadan, apa yang ditargetkan dari Ramadan, meningkatnya ketakwaan kita, kita termasuk orang yang sukses mendapatkan itu. Demikian, lebih kurang saya maaf pada Allah Subhanahu ampun. Hadanallah wa iyyakum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.